Selamat datang di materi Adjusting Entry atau jurnal penyesuaian. Syarat mengikuti materi ini adalah mahasiswa sudah paham materi analisis transaksi, penjurnalan, ledger dan posting, serta neraca saldo sebelum penyesuaian. Video terkait jurnal penyesuaian ini akan terbagi menjadi beberapa file video. Video kali ini akan membahas konsep dasar Adjusting Entry. Kemudian contoh-contoh penerapan Adjusting Entry akan kita bahas di video-video berikutnya. Jadi sekarang kita berfokus pada konsep dasar jurnal penyesuaian. Kita sekarang di tab ini jurnal penyesuaian. Saya ingatkan lagi, untuk memahami secara mudah jurnal penyesuaian dibutuhkan pemahaman kita di materi sebelumnya, yaitu analisis transaksi, persamaan dasar akuntansi, penjurnalan, buku besar dan posting, dan neraca saldo sebelum penyesuaian. Dalam video ini, kita pertama kali membahas konsep accrual basis. Ini menjadi dasar kenapa kita membutuhkan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, kita akan bahas jenis-jenis jurnal penyesuaian yang terkelompok dalam transaksi deferrals dan accruals. Di sini nanti kita langsung membahas contoh-contoh soal. Sekarang kita masuk ke materi yang berhubungan dengan alasan kenapa kita perlu melakukan jurnal penyesuaian. Di sini disebutkan bahwa alasan jurnal penyesuaian adalah berhubungan dengan accrual basis accounting. Laporan keuangan utamanya diterbitkan setahun sekali, yang berarti akuntan menyiapkan laporan keuangan tahunan mendekati 31 Desember jika laporan keuangan tertanggal 31 Desember. Perusahaan bisa menyusun laporan keuangan sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Hal ini biasanya dikarenakan perusahaan memerlukan feedback atau informasi kinerja perusahaan mereka untuk kurun waktu tersebut. Contohnya, manajemen perusahaan biasanya meminta laporan keuangan bulanan untuk mengevaluasi kinerja per bulan sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan tanpa menunggu 1 tahun. Beberapa stakeholder lainnya membutuhkan laporan keuangan setahun sekali. Contohnya adalah pemerintah yang berhubungan dengan pajak. Mereka membutuhkan laporan keuangan 1 tahun sekali. Oleh sebab itu, akuntan membagi economic life atau umur ekonomi perusahaan menjadi beberapa periode waktu yang juga disebut periodicity assumption. Dalam slide ini, kita dapat melihat beberapa informasi penting terkait dengan periodicity assumption. Yang pertama sudah kita bahas tadi dan di materi sebelumnya, bahwa periode akuntansi pada umumnya dibagi menjadi per bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Periode waktu bulanan 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan disebut dengan interim period. Perusahaan besar sebagian besar wajib menyusun laporan keuangan 4 bulan sekali dan setahun sekali. Namun semua perusahaan wajib menyusun laporan keuangan setahun sekali. Di sini disebutkan terdapat fiscal year dan calendar year. Periode akuntansi 1 tahun disebut sebagai fiscal year atau tahun fiskal. Tahun fiskal ini biasanya dimulai di hari atau tanggal pertama 1 bulan dan berakhir 12 bulan kemudian pada tanggal tersebut. Contoh, laporan keuangan tertanggal 31 Maret berarti periode waktunya 12 bulan sampai 31 Maret. Beberapa perusahaan juga menggunakan laporan keuangan yang berakhir tanggal 30 Juni. Sedangkan untuk calendar year atau tahun kalender adalah sesuai dengan kalender yang kita sering lihat, yaitu periode mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Banyak perusahaan menggunakan kalender year sehingga banyak laporan keuangan tertanggal 31 Desember. Penerapan periodicity assumption tadi mempengaruhi penerapan accrual basis accounting. Selama ini kita selalu menyebut accrual basis dan kita akan bahas detailnya sekarang. Lawan accrual basis adalah cash basis. Standar akuntansi Indonesia melarang kita menggunakan cash basis. Sekarang kita bahas perbedaannya. Jika dengan accrual basis, kita berpedoman pada bahwa kita wajib mencatat transaksi di periode terjadinya transaksi. Jadi kita mengakui transaksi sebagai pendapatan atau beban, tidak menunggu kas masuk atau kas keluar. Ini beda dengan cash basis yang kita harus mengakui pendapatan dan beban ketika ada uang masuk atau ketika ada uang keluar. Cash basis ini dilarang digunakan oleh SAK dan FRS karena jika perusahaan mengakui pendapatan dan beban masih menunggu kas masuk dan kas keluar, maka pendapatan dan beban itu tidak diakui di periode terjadinya. Contoh, pendapatan di tahun 2020
Tapi karena kas diterima di tahun 2021, maka perusahaan baru mengakui pendapatan di tahun 2021. Ini yang tidak sesuai dengan pengakuan pendapatan yang harusnya diakui di periode terjadinya. Pengakuan pendapatan dan beban di periode terjadinya sangat penting untuk diterapkan karena jika kita mengakui pendapatan dan beban di periode yang salah, maka itu akan menurunkan kualitas laporan keuangan dan pada akhirnya akan merugikan para pengguna laporan keuangan ketika mengambil keputusan. Kita sekarang masih membahas accrual basis dalam pengakuan pendapatan. Seperti yang saya jelaskan tadi, pendapatan kita akui di periode terjadinya tanpa menunggu uang masuk. Jika kita lihat di slide ini, kita mulai dari customer membeli atau memesan jasa. Contoh customer memesan jasa pembuatan software pada tanggal 1 Desember 2021. Namun customer baru membayar tanggal 15 Januari 2022. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2021, perusahaan sudah menyelesaikan jasanya. Nah, di titik ini perusahaan bisa mengakui sebagai pendapatan, jadi tidak menunggu tanggal 15 Januari 2022. Jadi sekali lagi saya ingatkan, titik di mana kita harus mengakui pendapatan adalah ketika kita sudah menyelesaikan jasa. Tidak peduli jasa software ke konsumen tadi diserahkan pada tanggal 15 Januari 2022, tetap kita mengakui pendapatan di tanggal 15 Desember 2021. Jadi di tanggal 15 Desember 2021 ini, maka perusahaan akan menjurnal pasti credit service revenue. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah akun ini adalah akun aset di mana dengan kata lain kita memiliki piutang ke pihak lain. Jika kita menerapkan cash basis, maka kita baru mengakui adanya pendapatan di tanggal 15 Januari 2022 karena kita baru menerima uang di tanggal itu. Ketika di tanggal itu, kita pasti menjurnal kas pada service revenue. Nah, inilah yang tidak boleh dilakukan, karena kita jadinya mengakui pendapatan baru di tahun 2022, padahal pendapatan itu merupakan pendapatan di tahun 2021. Ini yang disebut pendapatan diakui di periode yang salah dan menyebabkan kualitas laporan keuangan turun, sehingga akhirnya menyesatkan para pengguna dalam pengambilan keputusan. Hal yang sama juga terjadi dengan expense atau beban. Kapan beban seharusnya kita akui? Beban wajib kita akui ketika beban itu memberikan kontribusi ke pendapatan. Dan kita harus mengakui beban di periode yang sama dengan kita mengakui pendapatan. Contoh, kita bisa menghasilkan pendapatan jasa pembuatan software. Untuk menghasilkan pendapatan tersebut kita butuh iklan, kita butuh karyawan, sehingga pasti ada beban iklan, pasti ada beban gaji. Jadi beban iklan dan beban gaji itu memberikan kontribusi untuk menghasilkan pendapatan jasa pembuatan software. Ada quote, let the expense follow the revenue, atau dengan kata lain, biarkan beban mengikuti pendapatan. Maknanya adalah akui beban di periode yang sama dengan pendapatan itu diakui. Jangan memisahkan mereka. Jadi akuilah beban gaji di tahun 2020 untuk pendapatan di tahun 2020. Jangan mengakui pendapatan di tahun 2021 tapi beban gaji di tahun 2020. Dalam 1 tahun, jika perusahaan memiliki pendapatan sebesar 10 juta di tahun 2020, ya pasti ada kontribusi dari karyawan di tahun tersebut untuk menghasilkan pendapatan 10 juta itu. Jadi, ya, akui beban itu di periode yang sama dengan pendapatan. Jika terdapat beban gaji karyawan di tahun 2020, maka kita harus akui di tahun 2020 walaupun kita belum mengeluarkan uang untuk membayar beban gaji tersebut. Karena di sini karyawan sudah bekerja sehingga menjadi expense bagi perusahaan, jadi kita harus langsung mengakui transaksi tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan poin-poin penting yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Poin pertama menunjukkan bahwa jurnal penyesuaian memastikan bahwa prinsip atau konsep pengakuan pendapatan dan beban itu terpenuhi, di mana pendapatan dan beban harus diakui di periode terjadinya. Poin kedua di sini menyebutkan kapan kita perlu membuat jurnal penyesuaian.
Jurnal penyesuaian kita buat ketika perusahaan menyusun laporan keuangan. Jadi jika laporan keuangan tertanggal 31 Desember, maka jurnal penyesuaian itu ya dibuat mendekati atau di tanggal 31 Desember. Dan jurnal penyesuaian itu nanti pasti atau sering tertanggal 31 Desember. Jika laporan keuangan dibuat 1 bulan sekali, contoh bulan Januari, ya jurnal penyesuaian tertanggal 31 Januari. Jadi ini beda dengan jurnal umum yang sudah kita pelajari. Jurnal umum sebelumnya kan kita wajib catat langsung ketika transaksi terjadi, dan kita catat secara urut berdasarkan waktu terjadinya. Nah, itu beda untuk jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat mendekati atau di tanggal laporan keuangan. Jadi setelah kita menghasilkan neraca saldo yang sudah kita pelajari sebelumnya, di akhir periode neraca saldo itu kita sesuaikan melalui jurnal penyesuaian. Poin ketiga di sini menunjukkan ciri khas jurnal penyesuaian yang melibatkan satu akun laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Nanti kita buktikan di penerapan contoh soal. Sekarang kita bahas kenapa kita perlu jurnal penyesuaian. Pertama, karena ada beberapa transaksi yang sangat tidak efisien kalau kita catat setiap hari. Contohnya splash atau perlengkapan. Tanggal 5 Januari 2021 perusahaan beli kertas senilai 5 juta. Kemudian kertas itu kan pasti terpakai setiap harinya. Anggap saja perusahaan tidak beli lagi kertas sampai akhir periode. Kemudian berapa nilai kertas pada akhir periode di tanggal 31 Desember 2021? Tidak mungkin kan nilainya tetap 5 juta. Kertas itu pasti dipakai dan di akhir 31 Desember 2021 pasti nilainya kurang dari 5 juta. Kita ingat lagi materi sebelumnya. Nilai akun itu berubah karena jurnal. Nah, untuk membuat splash menjadi kurang dari 5 juta, kita perlu jurnal. Tapi akan sangat tidak efektif ketika kita pakai kertas lalu kita selalu menjurnal setiap harinya. Contoh, tanggal 6 Januari 2021 habis 5 kertas, kemudian kita jurnal. Tanggal 7 Januari habis 10 kertas, lalu kita jurnal. Inilah yang dikatakan pekerjaan tidak efisien dan merepotkan. Jadi untuk transaksi seperti ini kita tunggu saja di akhir periode untuk menghitung berapa yang terpakai atau berapa sisanya. Dan nanti menghasilkan saldo akhir splash di akhir periode. Alasan kedua kita perlu adjusting entry adalah terdapat biaya yang belum diakui di neraca saldo sebelum penyesuaian. Biaya itu harus diakui karena expired atau kadaluarsa karena waktu. Nah, kita paham ini ketika kita masuk ke contoh soal. Kemudian alasan ketiga adalah beberapa transaksi belum tercatat dan ini ditemukan di akhir periode sehingga memerlukan jurnal penyesuaian. Jadi kita kembali lagi ke neraca saldo di sini. Ini adalah neraca saldo yang kita hasilkan dari proses posting data jurnal ke buku besar. Beberapa angka dalam neraca saldo ini nilainya belum menunjukkan kondisi sebenarnya di tanggal pelaporan keuangan. Jadi contohnya kita lihat di splash yang bernilai 2.500. Nah, karena demi efisiensi, tidak mungkin setiap menggunakan perlengkapan, akuntan langsung menjurnal. Maka tidak ada jurnal yang berhubungan dengan penggunaan perlengkapan sampai akhir periode. Sehingga pasti nilai splash di sini belum memasukkan penggunaan perlengkapan itu. Padahal jelas di akhir periode pasti nilai splash turun karena dipakai. Jadi tidak mungkin tetap 2.500. Inilah yang disebut neraca saldo di sini nilainya belum up to date atau belum menunjukkan kondisi terbaru di tanggal pelaporan keuangan. Apalagi lainnya yang belum up to date, ada prepaid insurance, ada equipment, ada beban bunga karena transaksi yang berhubungan dengan notes payable, ada unearned service revenue. Kemudian kita juga perlu cek kebaruan nilai service revenue dan beban gaji. Jadi dari sini kita paham bahwa neraca saldo ini belum siap untuk dipindahkan ke laporan keuangan. Oleh sebab itu, neraca saldo ini juga disebut neraca saldo sebelum penyesuaian atau unadjusted trial balance. Semua contoh yang saya sebutkan tadi, semua akun yang memerlukan penyesuaian kita akan bahas secara detail di mana contoh-contoh itu tergolong deferrals dan tergolong accruals.
Contoh penyesuaian yang masuk dalam deferrals itu adalah prepaid expense dan unearned revenue. Sedangkan yang masuk accrual adalah contoh transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Berarti selanjutnya kita akan masuk ke topik jurnal penyesuaian untuk transaksi yang tergolong deferrals. Terima kasih dan selamat belajar.